bahwa politik kita itu lebih banyak, jadi politiknya itu bukan kualitas ya, Oke. tapi kuantitas. Kuantitas, oke, betul. Gitu. Jadi siapa yang bisa berkuasa adalah orang. Balik lagi ya, banyak anak muda yang skeptis dengan dunia politik kita ya. Betul. Mereka dihadapkan pada dilema ketika mereka harus Halo semua, masih bersama saya Oji. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang pemilu 2024 dengan kategori anak muda yang bakal berpartisipasi dalam ajang pemilu yang bakal berlangsung beberapa bulan lagi di Indonesia. Ini generasi muda yang bisa dibilang masih labil dalam menentukan pilihan mana yang bakal dipilih untuk Indonesia ke depan supaya lebih maju. Kali ini saya nggak sendiri, saya bersama salah satu alumni dari ilmu komunikasi, juga staf Litbang Media salah satu di Indonesia, yaitu Bapak Rendra Sanjaya. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Pemilu bakal berlangsung beberapa bulan lagi nih Pak nih. 2 bulan, 3 bulan ya? 3 bulan, iya benar, 3 bulan yang akan bergulir. Banyak anak muda yang masih bimbang dengan pilihannya nih Pak, walaupun salah satu capres yang walaupun salah satu cawapres yang bakalan naik ini, bukan bakalan sih, yang udah naik ini dari generasi yang bisa dibilang anak muda nih Pak. Karena banyak hal-hal yang memprovokatori anak muda sekarang nih, dari apa namanya, dari hal politik identitas, politik apa namanya, hitam atau black campaign kalau kita bilang, dan segala macamnya ini. Menurut Bapak gimana nih Pak? Sebelum kita ngomongin soal preferensi pilihan, kita juga harus mendeskripsikan dulu ya, kategori anak muda itu seperti apa sih sebenarnya. Siap. Kalau kita menggunakan aturan pemilu ya, aturan pemilu anak muda, yang dimaksud anak muda adalah orang dengan usia 17 sampai di bawah 39, 40. Gitu. Nah, terkait dengan masalah apa tadi tuh yang mau ngomong apa dulu nih? Mau masalah capres cawapresnya, atau kita ngomongin soal bagaimana anak muda memilih pemimpin? Lebih spesifiknya bagaimana anak muda memilih pemimpin nih Pak, karena dunia perpolitikan kita, kalau dalam hashtag yang saya baca lagi tidak baik-baik saja. Ya, gimana tuh Pak? Ya, balik lagi ke masalah kategori usia. Kita harus juga melihat kategori anak muda sekarang ini di usia 17 sampai katakanlah 26, generasi Z. Itu kecenderungan mereka, preferensi mereka, rujukan mereka itu adalah sosial media. Betul apa yang dikatakan bahwa kalau tadi ngomongin hashtag negara atau politik kita tidak baik-baik saja. Nah, itu kemudian yang bisa membuat teman-teman anak muda ini salah memilih. Salah memilih artinya apakah itu memang benar-benar pemimpin yang memang merepresentasikan atau mewakili kepentingan mereka atau tidak. Nah, persoalannya adalah ketika orang atau campaign di sosial media
itu kemudian banyak yang ya kita tetap istilahnya apa ya, yang sering keluar di media sosial itu akan menjadi preferensi atau referensi teman-teman anak muda itu memilih. Nah, sebagai anak muda harusnya kita juga harus mengecek ulang, recheck, bener nggak sih ini beritanya nih? Ya betul. Nah itu salah satu apa ya, bentuk kita untuk membentengi diri. Apakah kita benar-benar bisa memilih orang itu atau tidak? Betul, gitu. betul. Itu kurang itu. Karena informasi itu bukan lalapan ya Pak ya. Itu dia. Jangan ditelan mentah-mentah. Tapi kebanyakan nih Pak, karena masalah apa ya? Kalau anak-anak muda sekarang kan, kita ini punya circle nih, gitu kan? Circle kita nih milihnya calon yang A, karena calon yang A ini lebih mendukung kekreatifan anak-anak muda gitu. Nah, mereka nggak cari tahu dulu nih, tapi mereka langsung ikut circle-nya itu. Gimana tuh Pak? Iya sebenarnya. Pengaruh dari circle. Kalau itu ngomongin lagi ke masalah psikologi ya jadinya ya. Karena kan itu peer group ya. Kita ngomongin peer group ya. Memang anak-anak muda terutama yang usia sekolah ya. Usia sekolah itu kan memang di masa ketika mereka lebih percaya dengan peer group mereka. Betul. Daripada orang yang lebih katakanlah senior yang lebih punya pengalaman. Betul. Gitu. Nah kalau itu ya kayaknya saya nggak bisa mengomentari itu deh kayaknya. Iya, lebih ke luar jalur dikit ya Pak. Oke, masih balik deh Pak. Kayak tadi saya singgung sedikit tentang cawapres yang mewakili dari sisi anak muda nih Pak. Juga banyak kontroversi. Kenapa akhirnya cawapres itu bisa naik? Ada beberapa kontroversi yang akhirnya naik ke MK dan segala macamnya. Itu kemarin lagi tren banget tuh Pak. Akhirnya ketua MK-nya di MK. Iya, MK itu akhirnya bebas tugaskan ya Pak kalau nggak salah ya. Dicopot dari jabatannya. Iya, itu kayak politik keluarga dan segala macamnya, dinasti politik dan segala macamnya. Saya nggak mau menyinggung ke situ, tapi saya menyinggung menurut Bapak, ini saya menurut Bapak ya, asumsi Bapak atau menurut Bapak dari cawapres yang masih muda atau kategori mewakili anak muda ini seperti apa nih Pak? Kalau saya pribadi nggak masalah ya, mungkin karena kita harus lihat juga bagaimana partai politik itu bisa dibilang mandek dalam hal kaderisasi. Betul. Kalau kita melihat berapa persen sih anak muda yang kemudian bisa masuk ke katakanlah ke Senayan. Gitu. Saya nggak tahu, saya nggak hafal berapa persentasenya, tapi tidak lebih dari 30%. 30%. Nah, kalau kemudian kita ngomongin soal cawapres yang usianya bisa dibilang masih muda ya, masih 38 ya, kalau nggak salah. Ya. Sebenarnya nggak masalah juga. Itu menjadi salah satu mungkin bisa jadi itu sebagai pintu masuk kaum muda untuk masuk ke dunia politik. Bisa jadi. Karena kita harus lihat juga bagaimana anak muda itu untuk masuk politik itu akan susah sekali. Pertama senioritas, ada stigma bahwa anak muda itu dianggap tidak mampu dan tidak punya kapabilitas untuk berada di panggung politik. Betul. Itu pertama. Yang kedua, biaya politik kita sangat tinggi. Di mana usia anak-anak, katakanlah 17 sampai kita ngomong generasi Z lah ya, sampai 26, itu mereka masih pada posisi posisi membangun ya, mulai bangun, mulai mencoba mencari karir dia, dan dari sisi modal pasti mereka nggak punya. Itu. Terus terlebih lagi kondisi saat ini, generasi muda saat ini ada satu beban lagi di mana mereka harus menjadi generasi sandwich. Iya betul. Nah, itu semakin akhirnya kan pintu panggung politik itu sangat tertutup buat mereka. Betul. Dari sisi finansial. Betul. Itu. Nah, ya balik lagi kalau menurut saya nggak masalah. Nggak masalah. Selama memang dia punya kapabilitas untuk menjadi pemimpin
Oh, Gitu. Oke. Saya tertarik dengan kata kapabilitas nih Pak. Ada beberapa pengkaderisasian dari partai politik itu malah lebih condong ke dunia artis. Banyak kaderisasi-kaderisasi dari artis-artis yang akhirnya ikut dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Ini kalau ngomong masalah kapabilitas, menurut Bapak artis-artis yang masuk ke dunia perpolitikan ini punya kapabilitas nggak Pak? Hmm, nggak semuanya ya. Oke. Kadang ada juga mungkin yang dia punya keahlian, punya kemampuan yang bisa dia apa namanya ya menjadi masukan untuk parlemen, untuk sebagai wakil rakyat. Tapi ya lebih banyak ini balik lagi opini saya ya. Nggak apa-apa Pak. Opini saya bahwa politik kita itu lebih banyak jadi politiknya itu bukan kualitas ya, tapi kuantitas. Kuantitas, betul. Gitu. Jadi siapa yang bisa berkuasa adalah orang yang punya pendukung terbanyak. Betul. Nah, untuk meraih dukungan itu pastinya kan butuh orang-orang yang dikenal. Balik lagi ke masalah tadi yang saya bilang, biaya politik ya. Betul. Biaya politik. Ketika kita mau katakanlah menjadi apapun itu, apakah dia wakil pejabat negara atau wakil rakyat, kita harus dikenal. Bentuk cara untuk supaya dikenal itu kan ada banyak. Salah satunya adalah popularitas sebagai selebritas kita. Betul. Atau kita punya prestasi. Nah, kadang kalau kita melihat demografi masyarakat Indonesia, sepertinya kok lebih cenderung yang bisa untuk menarik perhatian adalah kaum pesohor. Betul. Dibandingkan mereka yang punya prestasi. Betul. Itu. Oke, dari pembahasan yang tadi menarik nih Pak jadinya Pak. Ada pertanyaan lanjutannya Pak dari ketiga calon yang sekarang nih Pak, calon pemimpin yang sekarang. Itu sebenarnya sudah mewakili generasi anak muda sekarang atau enggak sih Pak? Kita harus lihat juga sebelumnya kita lihat dulu karakteristik anak muda sih sebenarnya. Anak muda sekarang itu mereka bisa dibilang aktif dengan media sosial. Betul. Ya. Nah, media sosial apakah dari mereka itu kalau kita ngomongin keterwakilan, kita juga harus lihat apakah di antara mereka itu bermain media sosial yang sehingga orang merasa wah itu masih dalam lingkaran kita tuh gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, apakah mereka atau salah satu mereka punya usia yang sama atau di rentang usia muda itu? Nah itu jadi parameter apakah mereka mewakili atau tidak. Terlepas dari masalah apakah sebenarnya mereka mewakili kepentingan atau keresahan anak muda, itu kita lihat nanti. Karena kalau kita ngomongin masalah keresahan anak muda sekarang, itu ada penelitian dari UI deh kalau nggak salah itu menyatakan bahwa anak muda sekarang itu merasa belum terwakili. Salah satunya adalah dari keresahan mereka terhadap atas lapangan kerja. Oh iya benar. Gitu. Benar. Nah itu juga menjadi pertanyaan apakah sebenarnya mereka sudah mewakili atau tidak atau belum. Nah itu jawabannya ada di program apa yang akan mereka laksanakan. Gitu. Nah kenapa kok kemudian muncul wacana mereka harus mewakili anak muda? Kalau menurut saya, karena kita juga harus lihat proporsi demografi pemilih kita, itu mayoritas adalah anak muda. Saya lihat catatan dikit ya. Untuk pemilu 2024 itu untuk warga yang berusia 40 tahun,
itu sebanyak sebentar ini sorry sekitar kisarannya itu antara 50 sampai 60% deh. Oke. Sampai 60% ya. Nah, itu kan kemudian itu yang menjadi bisa dibilang mereka yang nanti akan mengisi bangsa ini, maksudnya mengisi ya mereka harus berkarya di yang meregenerasi generasi mereka itu. Benar. Oke. Lalu muncul pertanyaan selanjutnya sih Pak. Sebenarnya gimana sih proporsi pemilih sehingga pemimpin harus mewakili generasi muda? Ya itu tadi itu yang saya bilang tadi ya, itu bahwa dari ini ya, dari yang 204,8 juta pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU, itu kaum muda di usianya di bawah 40 tahun itu generasi milenial 25 sampai 39 itu ada 68,8 juta orang. Atau 33,6%. Sementara untuk generasi Z 17 sampai 24 itu 46,8 juta atau 22,9. Artinya kan ini ada 56 sekitar 56%, 60% yang kemudian nantinya mereka itu akan mengisi berkarya untuk bangsa ini. Meregenerasi. Iya betul sih, benar. Karena memang Indonesia itu butuh regenerasi ya Pak ya. Betul. Oke, pertanyaan terakhir Pak buat Bapak Rendra. Apakah pemilu 2024 menghasilkan pemimpin yang sesuai harapan anak muda dalam menghadapi bonus demografi 2030 dan menyongsong Indonesia Emas 2045 Pak? Balik lagi ya, banyak anak muda yang skeptis dengan dunia politik kita ya. Betul. Mereka dihadapkan pada dilema ketika apakah mereka harus berkarya untuk bangsa, mengisi bangsa ini, atau mereka harus kebutuhan sosial mereka. Nah, kalau dilihat dari kemarin pemilu sebelumnya, anak muda itu atau katakanlah mereka para calon pemimpin ataupun calon legislator ya, betul. Itu kadang berlomba-lomba untuk mendapatkan suara anak muda, tapi kemudian itu pupus seiring dengan selesainya pemilu. Nah, sekarang apa yang harus kita gugat adalah bisa nggak mereka para pemimpin itu ketika sudah terpilih bisa menjalankan program mereka atau menjawab keresahan-keresahan anak muda yang ada saat ini. Benar. Gitu. Mereka mewakili anak muda yang saat ini atau enggak gitu ya. Keresahan-keresahan itu ya balik lagi seperti saya contohkan tadi soal tenaga kerja. Benar. Lapangan kerja. Apakah mereka sudah atau nanti program mereka bisa menciptakan lapangan kerja yang bisa menampung generasi muda ini? Yang kemudian apakah lapangan kerja yang diciptakan juga itu sesuai dengan skill mereka, keilmuan mereka. Nah, untuk mencapai ke situ juga apakah mereka juga mendukung atau memberikan keleluasaan anak-anak muda itu untuk mengenyam pendidikan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang ada. Betul. Berarti masih banyak banget apakah yang lain ya Pak ya yang timbul dalam pertanyaan-pertanyaan anak muda mungkin saya mewakili generasi anak muda itu salah satunya. Apakah itu dan apakah segalanya ya. Kalau kita ngomongin itu nggak ada kepastian juga. Betul. Nggak ada yang bisa memastikan bahwa mereka bisa, kita nggak akan bisa. Iya betul. Karena kan harus dilihat dari konteks zamannya juga. Iya benar. Aduh. Menarik banget pembahasan dengan Pak Rendra ini sih. Sebenarnya saya nggak mau cepat-cepat selesai, tapi kita sepertinya dipisahkan oleh waktu yang sudah
di akhir Pak. Terima kasih pembahasan yang menarik Pak Rendra. Sama-sama. Iya, mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini, boleh? Baik, boleh. Selama kita ada waktu, semoga kita bisa bertemu lagi. Amin, amin, amin. Semoga nanti ada pembahasan-pembahasan menarik selain ini ya Pak ya. Oke. Terima kasih waktunya Pak Rendra. Bermanfaat sekali buat kita, khususnya juga buat anak-anak muda yang sekarang, gimana kita cara menyikapi dunia perpolitikan di Indonesia saat ini. Baik teman-teman, seperti yang sudah-sudah, banyak pembahasan-pembahasan menarik lagi selanjutnya yang bakalan kita hadirkan di We Channel. Karena apa? Karena kita we share, we discuss. Sampai jumpa.